Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru pelajaran angkatan 7 Peternakan Negara dengan fasilitator Ibu Haryaningsih dan pengajar praktek Bapak Muhammad Idam Khalid. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktekkan coceng dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Tati dan Bu Desi. Selamat siang Bu Istin. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Dengar-dengar pada siang hari ini kalian akan melakukan praktek coaching ya? Betul sekali Bu. Bu Tati sebagai apa? Saya sebagai coach Bu. Oh, sebagai coach. Bu Desi? Saya sendiri sebagai kuci. Gitu ya. Sebelum kegiatan coaching nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin sampaikan ke Bu Tati sebagai coach ya, berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Yang pertama ini Bu, apakah nanti alur tirtanya juga akan disampaikan? Kemudian semoga nanti pada saat kegiatan coaching semua akan tampak ya Bu. Kesempatan kali ini kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Bu Tati apa? Saya akan mengembangkan alur tirta yaitu dengan hadir secara penuh, mendengarkan dengan aktif, dan akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot itu. Oh begitu, itu baik-baik. Secara spesifik, kompetensi yang mana yang ingin diobservasi oleh Bu Tati? Saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh iya, terus apa indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Tati? Saya ingin menggunakan kata-kata kunci supaya bisa menggali apa yang ada permasalahan pada Bu Desi. Oh, baik-baik itu ya. Oke, waktu selanjutnya saya persilakan pada Bu Desi dan Bu Tati. Terima kasih Bu Istin. 2, 3. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Tati. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Tati. Baik. Katanya hari ini mau bertemu dengan saya ya? Betul Bu Tati. Gini loh Bu Tati, saya akan ada sedikit berbicara dengan Bu Tati. Kira-kira hal apa yang mau dibicarakan dengan saya Ibu Desi? Begini Bu Tati, saya ada sedikit kendala dalam proses pembelajaran di sekolah saya, di mana di kelas saya terdapat anak yang kurang mandiri. Ya, anak tersebut itu maunya ditungguin terus sama orang tuanya di dalam kelas. Padahal anak-anak yang lain sudah tidak ditungguin, bahkan sudah ditinggal pulang oleh orang tuanya. Oh, jadi di kelas Bu Desi ada anak yang kurang mandiri ya Bu. Terus apa yang diinginkan dari pertemuan hari ini Bu Desi? Saya ingin mendapatkan pemecahan masalah. Bagaimana caranya anak tersebut itu bisa mandiri di dalam kelas tanpa ditungguin oleh orang tuanya. Baik, jadi itu permasalahannya ya, karena anak itu kurang mandiri dan masih mau ditunggu orang tuanya. Indikator apa yang mau dicapai oleh Bu Desi? Iya Bu, menurut saya mandiri untuk anak TK itu mau sekolah sendiri di dalam kelas dan tidak ditungguin oleh orang tuanya. Jadi menurut Bu Desi, apa yang menyebabkan anak itu kurang mandiri? Ya Bu, menurut saya
anak tersebut kurang mandiri, mungkin karena takut dengan bu gurunya Pak ya Bu. Dan yang kedua mungkin anak tersebut kurang nyaman kayaknya loh Bu di dalam kelas. Oh, menurut Bu Desi ada dua kemungkinan, yaitu karena pertama takut dengan gurunya dan yang kedua karena kurang nyaman di kelas ya Bu. Betul sekali Bu. Dan apa strateginya Bu? Untuk strategi yang pertama, saya akan melakukan pendekatan langsung dengan anak tersebut. Saya akan selalu memasang wajah yang ceria dan murah senyum, sehingga anak tersebut itu merasa tidak takut dengan saya. Kemudian kemungkinan yang kedua, anak kurang nyaman di dalam kelas, saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Seperti contohnya akan memperbanyak ice breaking, nyanyi-nyanyi, dan mungkin saya juga akan menghias kelas supaya kelas itu meriah dan terlihat sangat indah seperti itu Bu. Sehingga anak tersebut itu nantinya nyaman dan senang, perlahan-lahan akan lupa dengan orang tuanya sehingga jadi anak yang mandiri seperti itu Bu. Wah, bagus sekali ide-idenya ya. Ada pembelajaran yang menyenangkan, akan menghias kelas. Ada ide lagi Ibu yang lebih bagus supaya anak itu lebih mandiri Ibu? Mungkin juga akan menerapkan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional yang bagaimana yang Bu Desi maksud? Pembelajaran yang melatih kemampuan sosial emosional anak, di mana pembelajaran tersebut anak akan dilatih dalam bersosialisasi dengan temannya. Nah, dalam rencana-rencana yang Bu Desi rencanakan itu siapa saja yang terlibat Ibu? Tentunya peserta didik itu sendiri, kemudian ada teman sejawat dan kepala sekolah. Kapan rencananya mau dilaksanakan Ibu? Ya, rencananya secepatnya ya Bu, karena lebih cepat akan lebih baik. Baik, dari percakapan kita hari ini, saya mau bertanya, apakah Bu Desi sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang Ibu Desi hadapi Bu? Alhamdulillah sudah menemukan solusinya Bu Tati. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Bu Desi akan berjalan lebih lancar, sehingga apa yang permasalahan yang di kelas itu akan segera teratasi ya Bu Desi. Amin. Semangat. Terima kasih Bu Tati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali Bu Tati. Untuk kali ini benar-benar saya melihat sangat menarik sekali. Dari awal sampai akhir itu benar-benar menunjukkan dan menemukan titik temu sebagai sebuah permasalahannya. Kemudian Bu Tati sebagai coach juga saya lihat sudah kehadiran penuh yang sudah menunjukkan oleh Bu Tati, kemudian sudah juga ada rasa empati dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Secara garis besarnya, apa saja alur tirta yang sudah Bu Tati lakukan? Secara garis besarnya itu sudah saya lakukan alur tirta sesuai dengan alurnya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya kira sudah saya sampaikan secara penuh dengan Bu Desi, di mana dalam coaching saya sebagai coach dan Bu Desi sebagai coachee sudah berjalan sesuai dengan alur tirta. Semoga coachee sudah merasa mendapatkan solusi dari permasalahannya tersebut. Baik Bu Tati, satu lagi pertanyaan dari saya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Tati kembangkan? Saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Ibu. Iya, baik Bu Tati, mudah-mudahan untuk coaching-coaching berikutnya akan lebih baik lagi dan juga akan selalu menemukan titik temu dari permasalahan seorang coach. Kegiatan coaching kali ini telah selesai dan saya ucapkan selamat kepada Bu Tati dan Bu Desi ya.
Kemudian tetap semangat. Oke. Semangat. Oke. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana nih perasaannya hari ini? Hari ini perasaan saya sedang senang sekali. Alhamdulillah senang dan happy ya Bu Istin. Iya dong Bu Desi, harus happy. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bu Istin akan melakukan coaching dengan Bu Tatik ya. Betul Bu Desi. Di mana Bu Istin sebagai coach dan Bu Tatik akan sebagai kuci. Betul. Kira-kira nih Bu Istin sebagai kuci, persiapan apa yang sudah Bu Istin lakukan? Saya akan melakukan coaching nanti dengan alur tirta Bu Desi, dimana nanti ada dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Baiklah, jangan lupa siapkan 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan melakukan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya Bu ya. Siap Bu Desi. Selamat melanjutkan Ibu Istin. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam Bu Isti. Apa kabarnya hari ini Bu Tati? Alhamdulillah baik sekali Ibu. Kemarin Bu Tati kepengen ketemu saya ya. Ada apa ya Bu Tati? Iya Bu, sebenarnya tidak ada apa-apa Bu. Saya hanya kepingin menyampaikan permasalahan yang ada di kelas saya Ibu. Oh begitu. Berarti Bu Tati ingin ketemu saya karena ada permasalahan di kelas ya? Iya betul Ibu. Sebenarnya saya jadi kepo ini. Ada permasalahan apa sih di kelas Bu Tati? Saya sebenarnya ada sedikit permasalahan yang di kelas saya, jadi kepingin mencari ide dari Ibu supaya dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya. Jadi masalah yang muncul di kelasnya Bu Tati itu apa ya Bu Tati? Begini Ibu, sebenarnya di kelas saya itu muncul permasalahan seperti ini. Ada anak yang bernama Raka, itu sudah males banget Bu sekolah. Kalau sampai sekolah itu nanti datang langsung mengeluh sakit perut, kadang-kadang mengeluh sakit kepala seperti itu. Dan apabila dia itu belajar di kelas, misalnya saya berikan soal 10, nanti cuma diselesaikan 3. Misalnya saya kasih soal 5, nanti cuma diselesaikan 2. Dan dia itu sangat malas seperti itu Bu. Dan ketika saya tanya sama orang tua, itu juga orang tuanya sudah pasrah Ibu. Kalau dibangunkan males-malesan, terus orang tuanya justru malah pasrah ke sekolahan. Bagaimana supaya si Rafka itu semangat belajar seperti itu. Nah, setelah saya selidiki Ibu, ternyata kenapa Rafka itu males, itu dia sudah kecanduan dengan game online Ibu. Jadi hari-harinya itu main game online sampai malam Ibu. Oh, jadi masalah yang muncul di kelasnya Bu Tatik adalah ada anak yang malas-malasan belajar karena sudah kecanduan permainan game online ya Bu? Iya Bu, jadi saya ingin mendapatkan ide dan pencerahan supaya si Rafka itu kembali konsentrasi dalam belajar Ibu. Baik Bu Tatik, jadi Bu Tatik menginginkan pemecahan masalah dari kasus anak yang kecanduan permainan game online. Menurut Bu Tatik, indikator disiplin yang Ibu Tatik inginkan yang bagaimana Bu Tatik? Saya menginginkan Rafka itu lebih disiplin dalam belajar, terus meninggalkan game online, karena Rafka itu kan sudah kelas 6 Ibu. Jadi persiapan untuk mendalami materi itu harus lebih disiplin lagi Ibu. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bu Tatik? Kira-kira apa rencana dan strategi yang akan Bu Tatik lakukan? Pertama-tama Ibu, saya akan melakukan pendekatan dengan si Rafka dan memberikan pengertian-pengertian bahwa
si Rafka itu sudah kelas 6, harus disiplin belajar. Dan saya juga melakukan pendekatan kepada orang tua supaya membatasi pembelian kuota, supaya si Rafka itu tidak ketergantungan dengan game online lagi, Ibu. Iya, bagus sekali Bu Tatik idenya. Apakah masih ada cara lain agar Rafka itu rajin kembali dan semangat kembali belajarnya? Saya ingin mencoba mengajak teman-temannya untuk memberikan semangat baru kepada Rafka, supaya lebih semangat lagi belajar. Dan saya juga akan memberi pelajaran dengan menggunakan sosial emosional, Bu, supaya si Rafka itu lebih bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, dan asik belajar bersama dengan teman-temannya, dengan harapan lama-kelamaan si Rafka akan melupakan game online lagi, Ibu, dan lebih semangat untuk belajar. Oke, baik Bu Tatik. Kira-kira dari rencana Bu Tatik tadi, siapa saja yang terlibat di dalamnya? Saya akan melibatkan murid-murid, orang tua, terus kepala sekolah, dan tentunya Rafka sendiri, Ibu. Kapan Bu Tatik akan melaksanakan rencana ini, Bu Tatik? Karena waktu dekat ini kelas 6 itu sudah mau ujian, Bu, jadi insya Allah saya akan melaksanakan secepatnya, Ibu. Apa yang Bu Tatik dapatkan setelah pertemuan hari ini, Bu Tatik? Alhamdulillah, setelah saya bertemu dengan Bu Istin, saya sudah merasa lebih fresh, lebih plong, karena saya menemukan ide-ide dan gagasan-gagasan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan saya ini, Ibu. Alhamdulillah. Semoga apa yang diinginkan dan direncanakan oleh Bu Tatik segera dapat terlaksana ya, Bu ya. Oke, terima kasih, Bu. Dan maaf sekali sudah mengganggu waktunya Bu Istin, Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali percakapan kucing yang telah dilakukan Bu Istin dan Bu Tatik ya. Kali ini saya melihat Bu Istin telah melaksanakan kucing dengan sangat menarik ya, dimana dari awal sampai akhir benar-benar sudah menemukan solusi dari permasalahannya si kucing tersebut. Nah, Bu Istin juga sudah fokus, sudah hadir penuh, sudah melakukan pertanyaan atau menunjukkan pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian secara garis besarnya alur tilta apa yang sudah dilakukan oleh Bu Istin? Begini Bu Desi, secara garis besarnya saya sudah melaksanakan alur tilta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab, Bu Desi. Betul sekali. Nah, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Bu Istin? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Baiklah, Bu Istin, semoga kucing kali ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk Bu Istin dan juga Bu Tatik. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Tatik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Tatik. Alhamdulillah. Hari ini panjenengan ada pertemuan dengan Bu Istin ya. Betul sekali. Panjenengan akan berperan sebagai coach dan Bu Istin berperan sebagai coachee ya. Betul Bu. Kalau boleh saya tahu apa yang sudah Bu Desi persiapkan? Ya, saya sama Bu Istin akan melakukan kucing, di mana saya sebagai coach dan Bu Istin sebagai kucing. Kemudian saya sudah mempersiapkan alur tilta, yaitu ada tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian pertanyaan berbobot pun sudah saya siapkan. Baiklah, jangan lupa 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, pertanyaan yang berbobot, dan
terus tetap ada ketiga komponen itu ya Bu. Selamat bekerja. Assalamualaikum Bu Istin. Waalaikumsalam Bu Desi. Apa kabarnya hari ini Bu Istin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nih Bu Istin, dengar-dengar kemarin ingin melakukan kucing dengan saya ya Bu. Apa sih yang menjadi tujuannya Bu Istin melakukan kucing dengan saya? Oh iya Bu, bukan apa-apa sih, saya hanya ingin curhat saja untuk masalah pembelajaran di semester 2 nanti. Oh begitu, berarti definisi tujuan kucing pada kali ini Bu Istin ingin melakukan rencana pembelajaran di semester 2. Begitu ya Bu Istin? Iya, betul sekali Bu Desi. Saya ingin sekali menemukan ide baru untuk pembelajaran di semester 2 nanti. Iya, dari keberhasilan pertemuan kali ini, apa sih yang diinginkan oleh Bu Istin? Ya, itu tadi Bu, saya ingin menemukan sesuatu yang baru di dalam pembelajaran agar anak-anak lebih bersemangat dan lebih mudah memahami apa yang sudah saya sampaikan. Karena selama ini yang saya amati sepertinya berjalan biasa-biasa saja dan begitu-begitu saja gitu loh Bu. Kira-kira kesempatan seperti apa yang diyakini oleh Bu Istin untuk kedepannya? Begini Bu Desi, saya ingin menggunakan suatu model pembelajaran di mana nanti anak-anak itu ikut aktif keterlibatannya di dalamnya. Jadi tidak cenderung pasif dan tentunya anak-anak jadi lebih mudah memahami materi pembelajaran Bu. Oh begitu, langkah kedepannya seperti itu ya Bu? Iya Bu, yaitu tadi saya pengen menemukan metode baru untuk pembelajaran. Nah, kalau Bu Istin lihat dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Bu Istin ada di skala berapa? Kalau menurut saya sih Bu, saya masih di skala 6 Bu. Iya, Bu Istin berharap setelah nanti adanya kucing kali ini, posisi Bu Istin akan meningkat. Kira-kira menjadi skala berapa Bu Istin? Ya, betul sekali Bu Desi. Paling tidak nanti skala saya di 8 atau 9. Syukur-syukur sampai di skala 10. Tidak malah setelah melakukan coaching jadi menurun di bawah 6 Bu. Kan namanya kucing ini nanti tidak ada manfaatnya dong Bu. Iya, betul sekali Bu Istin. Nah, kira-kira kekuatan Bu Istin yang sudah Bu Istin miliki untuk mencapai tujuan akhir ini apa Bu? Begini Bu Desi, saya itu punya sebuah metode pembelajaran yang mengasihkan menurut saya. Metode itu dengan metode bernyanyi, di mana nanti ketika ada sebuah materi akan saya ubah dengan sebuah nyanyian, dengan harapan nanti anak-anak jadi selalu ingat dan cepat hafal dengan materi yang saya berikan. Begitu Bu Desi. Oh begitu. Nah kira-kira peluang nanti yang akan Bu Istin ambil itu seperti apa ya Bu? Dengan metode bernyanyi yang saya terapkan, saya berharap nanti di saat diterapkan langsung pada materi itu memang benar-benar anak sudah di luar kepala, sehingga anak-anak nanti akan berpikir kritis ketika akan diterapkan dalam pembelajaran. Oh begitu. Baik. Nah contohnya seperti apa ya Bu? Contohnya dalam materi matematika ya Bu, yang anak-anak itu susah menghafalnya. Saya akan ambil tema yang bilangan pangkat 3. Bilangan pangkat 3 yang harus dihafal saya buat dengan nyanyian. Nyanyian itu lagunya sudah tidak asing di telinga anak-anak. Anak kambing saya contohnya. Mari sebutkan bilangan pangkat 3 di luar kepala 1 sampai 10. 1, 8, 27, 64, 125. Begitu loh Bu. Ya, sangat bagus sekali ya Bu Istin. Menarik luar biasa. Nah, lalu dalam melakukan rencana ini tentunya Bu Istin kan akan menemui hambatan ya Bu. Nah, bagaimana Bu Istin akan menyikapi hambatan tersebut?
Untuk menyikapi hambatan itu, tentu kan kita lihat dulu Bu Desi, jenis hambatannya seperti apa. Setelah itu, kita juga melihat kemampuan anak. Nanti kita akan menyikapi hambatan itu sesuai dengan kemampuan anak, Bu Desi. Betul. Jadi dari yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Istin, kira-kira rencana apa untuk mencapai tujuannya, Bu? Saya berencana akan membuat model pembelajaran menghafal dengan bernyanyi. Mudah-mudahan di sini kita akan membangkitkan sosial dan emosional peserta didik saya. Dengan tujuan semua menjadi anak yang aktif dalam pembelajaran, Bu Desi. Nah, kira-kira jangka waktu untuk metode yang bisa diterapkan itu berapa lama ya, Bu? Mungkin 1 atau 2 minggu saya kira cukup, Bu. Di sini saya akan tetap memakai rencana pembelajaran yang sudah ada. Hanya saya akan menambahkan, mungkin di intinya nanti akan ditambahkan metode bernyanyi. Selain itu juga saya akan tetap memperhatikan untuk diferensiasinya, Bu. Apakah Bu Istin punya komitmen? Iya, Bu. Saya berharap nanti dengan metode yang baru ini anak-anak jadi lebih paham dalam materi, Bu. Nah, apakah ada bapak atau ibu guru atau teman sejawat yang membantu Bu Istin dalam perencanaan ini? Ada, Bu. Bahkan kepala sekolah juga terlibat di dalamnya. Nah, untuk tindak lanjut selanjutnya setelah kucing ini apa, Bu? Nanti saya akan merasa berhasil dengan kucing ini ketika apa yang menjadi tujuan saya tercapai sesuai dengan rencana saya. Ya, semoga Bu Istin dapat berhasil mencapai apa yang menjadi tujuannya Bu Istin. Kemudian Bu Istin maksimal dalam menerapkan pembelajaran yang sudah direncanakan. Semangat Bu Istin. Amin. Semangat dong, Bu. Baik, saya kira untuk kucing kali ini sudah selesai ya Bu Istin. Sebelumnya saya minta maaf ya, Bu, sudah mengganggu waktunya Bu Desi. Saya juga terima kasih sekali dengan kucing ini. Saya jadi menemukan titik temu dari permasalahan saya. Ya, sama-sama Bu Istin. Bagus sekali Bu Desi. Untuk kali ini saya benar-benar bangga sekali dengan Bu Desi, dengan Bu Istin telah melakukan kuc dan kuci sempurna sekali. Bu Desi juga hadir penuh, Bu Istin juga sudah menyampaikan apa-apa yang jadi permasalahannya, apa alur tirta yang Bu Desi programkan sudah tercapai semuanya. Secara garis besar, alur tirta yang saya gunakan sudah saya sampaikan, di mana ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya kira tadi sudah saya sampaikan secara penuh bersama dengan Bu Istin, di mana saya sebagai kuc dan Bu Istin sebagai kuci. Semoga kuci sudah dapat mendapatkan solusi dari apa yang menjadi masalahnya kucing tersebut. Baik, mudah-mudahan kucing berikutnya akan terpenuhi, dan untuk menambahi kekurangan-kekurangan apa yang belum terpenuhi pada hari ini ya Bu Desi. Baik Bu Tati, terima kasih Bu Tati. Sama-sama.